Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Hari ini kita berjumpa kembali di mata pelajaran IPS. Nah, dalam mata pelajaran IPS ini, materi yang akan kita bahas yaitu materi kelas 8, di mana berkaitan dengan bab 1, potensi antar ruang negara-negara ASEAN. Nah, dalam materi potensi antar ruang negara-negara ASEAN, ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Di antaranya yaitu kondisi geografis negara-negara ASEAN yang pekan lalu kita sudah bahas. Kemudian kita hari ini akan membahas tentang potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita mengenai potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN, apa tujuan kita untuk mempelajari materi tentang potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN? Tujuan kita untuk mempelajari potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN yaitu bagaimana agar kita dapat mendeskripsikan potensi-potensi apa saja yang ada di negara-negara ASEAN tersebut, termasuk negara kita yaitu negara Indonesia. Mari kita lihat ulasan materi sebagai berikut. Potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang berkaitan dengan potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Mari kita ikuti penjelasan yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Nah, negara pertama yang akan kita bahas adalah negara Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris yang didukung oleh jenis tanaman yang subur dan beriklim tropis. Perekonomian Indonesia didukung oleh komoditas ekspor migas dan non-migas. Adapun sumber daya pertanian Indonesia yang pertama adalah rempah-rempah, kemudian beras, kopi, sawit, teh, dan yang terakhir adalah tebu. Ini adalah komoditas yang paling utama yang ada di Indonesia. Kemudian, pertambangan Indonesia memiliki keanekaragaman. Indonesia sangat kaya dengan sumber daya pertambangan, di antaranya biji besi, tembaga, emas, timah, batu bara, minyak bumi, dan yang terakhir adalah gas alam. Inilah sumber daya yang berkaitan dengan pertanian dan pertambangan Indonesia. Negara yang kedua adalah negara Malaysia. Malaysia memiliki sumber daya alam yang cukup berlimpah. Dari sisi industri, Malaysia cukup maju, terutama dari industri elektronik dan mobil. Negara Malaysia dalam bidang pertanian memiliki beras, karet, sawit, teh. Sedangkan dalam bidang pertambangan, Malaysia tidak banyak memiliki sumber dayanya seperti Indonesia, yaitu hanya minyak bumi dan gas alam. Kita lanjut lagi di materi yang berikutnya, yaitu pembahasan mengenai negara Brunei Darussalam. Sumber daya terbesar Brunei Darussalam adalah minyak dan gas bumi. Selain industri yang berkaitan dengan minyak, Brunei juga memiliki industri lokal seperti kain, tenun, dan logam. Adapun sumber daya pertanian yang ada di Brunei Darussalam, diantaranya ada karet, sawit, dan kelapa. Sedangkan sumber daya pertambangan Brunei Darussalam yaitu minyak bumi dan gas alam. Kemudian negara berikutnya adalah negara Singapura. Singapura telah menjadi pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara dengan berbagai sarana. Negara Singapura tidak memiliki banyak potensi sumber daya alam. Sumber daya alam yang dikembangkan di Singapura, sumber daya alam pertanian adalah hidroponik, dan sumber daya lainnya adalah industri. Kemudian negara yang berikutnya yang kita bahas adalah Kamboja. Perekonomian utama Kamboja adalah pertanian. Meski demikian, Kamboja juga memiliki industri-industri lainnya. Adapun sumber daya pertanian yang ada di Kamboja yaitu karet, beras, umbi-umbian, dan yang terakhir adalah kayu. Kemudian sumber daya pertambangan yang ada di Kamboja adalah batu permata, minyak bumi, dan yang terakhir adalah gas alam. Dan kita lanjut di negara berikutnya yaitu negara Laos. Negara Laos
Perekonomian negara Laos didominasi pertanian, meski demikian terdapat industri-industri juga di negara Laos. Pertanian yang ada di negara Laos diantaranya adalah jagung, padi, tembakau, kemudian yang terakhir adalah kopi. Nah, ada lagi kapas. Kemudian pertambangan yang ada di negara Laos diantaranya biji besi, batu bara, kemudian timah. Nah, demikian penjelasan mengenai negara Laos. Sekarang kita lanjut di negara Myanmar. Perekonomian Myanmar masih mengandalkan produksi pangan. Meski demikian, industri di Myanmar juga berkembang seperti tekstil, semen, pengelolaan gula, penyulingan, minyak bumi, dan keramik. Adapun sumber daya pertanian yang ada di negara Myanmar adalah kacang-kacangan, beras, dan karet. Sedangkan sumber daya pertambangan yang ada di Myanmar diantaranya adalah tembaga, kemudian emas, gas alam, nikel, dan yang terakhir masih ada yaitu timah dan batu permata. Nah, ini hampir sama dengan yang ada di Laos. Filipina, perekonomian Filipina sebagian besar didukung oleh sektor jasa. Nah, sedangkan pertanian yang ada di Filipina diantaranya yaitu jagung, padi, kemudian gula, kopra, dan yang terakhir adalah abaca. Nah, sedangkan pertambangan yang ada di negara Filipina yaitu tembaga, kemudian emas, biji besi, dan perak, serta yang terakhir adalah keramik. Sekarang kita lanjut lagi di negara Thailand. Negara Thailand. Thailand merupakan negara agraris yang sangat cepat perkembangannya sehingga menjadi lumbung pertanian bagi wilayah Asia Tenggara. Selain itu, Thailand juga mengembangkan industri elektronik, otomotif, dan tekstil. Adapun sumber daya pertanian yang ada di Thailand diantaranya adalah mangga, beras, jagung, karet, cengkeh, dan yang terakhir adalah tebu. Nah, sumber daya pertanian yang ada di Thailand ini cukup banyak, hampir sama dengan negara Indonesia termasuk negara agraris. Sedangkan sumber daya pertambangan yang ada di negara Thailand yaitu biji besi, tembaga, minyak bumi, dan timah, serta emas. Kemudian Thailand juga memiliki sumber daya gas alam. Nah, negara berikutnya adalah Vietnam. Salah satu pendapatan terbesar Vietnam adalah beras. Vietnam merupakan negara terbesar ketiga penghasil beras di dunia. Nah, adapun sumber daya pertanian yang ada di Vietnam diantaranya yaitu beras, karet, kedelai, teh, dan kopi. Kemudian sumber daya pertambangan yang ada di Vietnam yaitu minyak bumi, kemudian batu bara. Demikian penjelasan mengenai sumber daya alam yang ada di negara-negara ASEAN. Sekarang kita akan melanjutkan lagi di materi mengenai penyebaran sumber daya alam di negara-negara ASEAN. Persebaran sumber daya alam di negara-negara ASEAN meliputi 10 negara. Di antaranya yaitu negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Kamboja, dan beberapa negara-negara yang ada di kawasan ASEAN. Negara yang pertama yang akan kita bahas adalah negara Indonesia. Wilayah Indonesia yang kaya hasil pertanian adalah Provinsi Jawa Barat, di mana Provinsi Jawa Barat meliputi daerah Karawang dan Cianjur, serta Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur meliputi Madura dan Jombang, serta Provinsi Bali. Kemudian, wilayah Indonesia yang kaya akan emas dan perak adalah Bengkulu, di mana daerahnya adalah Aceh, Renjang Lebong,
dan Provinsi Jawa Barat Gunung Ponggor, dan Tembagapura Papua. Wilayah Indonesia yang kaya akan minyak bumi adalah Sumatera Selatan, daerahnya yaitu Muara Enim. Kemudian Provinsi Jawa Tengah, daerahnya yaitu Cepu. Kemudian Provinsi Riau dengan daerah Dumai. Dan berikutnya adalah Provinsi Kalimantan Timur, daerahnya adalah Tarakan. Wilayah Indonesia yang kaya akan batu bara adalah Provinsi Sumatera Barat dengan daerah Sawah Lunto. Kemudian Provinsi Sumatera Selatan dengan daerah Bukit Asam, dan Provinsi Sumatera Selatan dengan daerah Tanjung Enim. Kemudian yang terakhir, wilayah Indonesia yang kaya akan timah adalah Bangka dengan daerah Sungai Liat, kemudian Provinsi Belitung dengan daerah Manggar, yang terakhir adalah Provinsi Riau dengan daerah Bangkinang. Inilah beberapa daerah yang ada di Indonesia yang memiliki potensi-potensi sumber daya alam yang sangat membanggakan negara Indonesia. Potensi-potensi sumber daya alam ini adalah salah satu potensi yang menjadi daya tarik Indonesia menjadi negara yang kaya akan sumber daya alam tambang dan menjadi negara tujuan daripada penanaman modal negara-negara di luar Indonesia. Kemudian, negara yang kedua yang akan kita bahas adalah negara Malaysia, di mana daerah pertambangan terdapat di sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan. Hasil tambang kilang minyak Malaysia berada di daerah Kuala Tengganu, Semenanjung Malaysia bagian timur. Hasil hutan di daerah Sabah, sedangkan timah di daerah Perak dan sekitar Kuala Lumpur. Nah, ini daerah-daerah yang ada di negara Malaysia yang memiliki potensi sumber daya alam berupa tambang dan hasil hutan. Nah, masih banyak lagi potensi sumber daya alam yang berada di negara Malaysia yang bisa kita dapatkan. Nah, sekarang kita melangkah ke negara berikutnya, yakni negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam memiliki sumber daya minyak, bumi, dan gas alam yang besar. Terletak di wilayah Miri, merupakan minyak bumi dan gas alam wilayah Kuala Belait. Nah, inilah letak di mana persebaran sumber daya alam yang ada di negara Brunei Darussalam. Kemudian negara berikutnya adalah negara Singapura. Negara Singapura sangat miskin sumber daya alam, tetapi Singapura merupakan negara industri yang sangat maju dengan mengandalkan impor dari negara-negara lain. Jadi negara Singapura ini dia tidak memiliki sumber daya alam berupa tambang ataupun sumber daya alam berupa pertanian. Tapi negara Singapura dia adalah negara industri yang di mana negara tersebut mengelola hasil tambang-tambang dari negara-negara lain, yaitu dengan cara mengimpor hasil tambang dari negara-negara tetangga. Demikian penjelasan mengenai negara Singapura. Kemudian kita lanjut ke negara berikutnya, yaitu negara Kamboja. Daerah pertanian terbesar Kamboja adalah daerah aliran Sungai Mekong dan sekitar Danau Tonle Sap. Danau Tonle Sap merupakan penghasil ikan air tawar terbesar di Asia Tenggara. Jadi negara Kamboja ini memiliki danau yang menghasilkan ikan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Nah, itulah tadi mengenai negara Kamboja. Nah, sekarang kita lanjut di negara Laos. Hasil komoditas pertanian di negara Laos yaitu berupa padi, jagung, dan tembakau, di mana padi, jagung, dan tembakau ini berada di daerah Vientiane, ya, daerah Vientiane. Hasil terbesar dalam tangkapan ikan berasal dari Sungai Mekong, yaitu ikan karper dan ikan perch. Nah, jadi negara Laos ini adalah salah satu negara yang memiliki
hasil pertanian berupa jagung dan tembakau. Kemudian, negara Laos juga menghasilkan hasil ikan air tawar yang berasal dari Sungai Mekong, yaitu ikan karper dan ikan perch. Nah, demikian penjelasan mengenai negara Brunei Darussalam, Singapura, Kamboja, dan Laos mengenai potensi atau persebaran potensi sumber daya alam. Kemudian kita akan lanjut lagi potensi sumber daya alam. Nah, sekarang kita lanjut lagi di pembahasan berikutnya mengenai negara Myanmar. Negara Myanmar, hasil pertanian teh Myanmar berada di Plato San, tembakau di bagian utara, tebu di lembah Sungai Sitang, sayuran di daerah pantai Arakan, Yoman, dan ambang di Chauk. Nah, ini adalah persebaran potensi sumber daya alam yang ada di negara Myanmar. Kemudian kita lanjut ke persebaran potensi sumber daya alam di negara Filipina. Hasil pertambangan emas dan perak Filipina terletak di daerah Cebu, Baguio, Luzon bagian tenggara. Sementara itu, perkebunan utama terdapat di Pulau Negros dan Pulau Luzon. Nah, di sini letak di mana persebaran potensi sumber daya alam yang ada di negara Filipina. Sekarang kita melanjutkan lagi ke negara Thailand. Nah, negara Thailand adalah daerah pertanian terdapat di daerah aliran sungai Chao Phraya. Bahan tambang timah dihasilkan dari semenanjung Thailand. Gas alam ditemukan di lepas pantai Teluk Siam. Tempat-tempat di mana persebaran sumber daya alam yang ada di negara Thailand yaitu Chao Phraya, kemudian semenanjung Thailand, dan lepas pantai Siam. Sekarang melanjut ke negara yang terakhir yaitu negara Vietnam. Negara Vietnam. Saat ini industri yang berkembang di Vietnam adalah industri pengolahan bahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Pusat industri utama adalah kota Ho Chi Minh. Negara Vietnam memiliki industri pengolahan bahan yang berkaitan dengan makanan, dan pusat perindustrian di kawasan Vietnam ini adalah di kota Ho Chi Minh. Demikian ulasan mengenai persebaran sumber daya alam yang ada di negara-negara ASEAN dan jenis-jenis sumber daya alam yang ada di negara-negara ASEAN. Nah, demikian tadi ulasan materi mengenai potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Mudah-mudahan dari penjelasan materi mengenai potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN, kita semua dapat mengetahui potensi apa saja yang terkandung di negara-negara anggota ASEAN, termasuk negara kita yaitu negara Indonesia. Masih banyak lagi pembahasan-pembahasan yang akan kita ulas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita masih diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa kembali. Sampai di sini pertemuan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.